Jadi kemarin aku bikin pertanyaan di story IG, sekarang aku mau bahas satu-satu ya sama jawaban-jawaban kalian. Ada yang menjawabnya karena krim yang dipakai mengandung banyak merkuri. Bisa jadi sih, tapi kalau merkuri itu terkadang telangiektasisnya nggak terlalu kelihatan gitu. Kemudian karena habis pakai krim abal-abal. Nah, krim abal-abal biasanya krim abal-abal itu dia kategori obat ya, cuman dibelinya itu bebas gitu, diperjualbelikan bebas dipakai siapa aja, bebas dibeli di mana aja, padahal makainya nggak boleh ngasal. Krim racikan ya yang meracik apoteker, tapi yang meresepkan adalah dokter. Nah, krim racikan itu semisal nih kok ada kandungannya hidroquinon ataukah kortikosteroid, itu boleh dipakai gitu, tapi kan atas pengawasan dokter ya, tidak boleh dipakai terus menerus. Kapan harus di stop, kapan itu boleh dipakai, itu ada aturannya, jadi nggak asal dipakai terus menerus seperti itu. Dan bisa juga karena menggunakan krim dari dokter ya, krim yang menyebabkan kasus seperti itu sebenarnya tidak hanya krim abal-abal, krim yang diracik oleh dokter itu juga bisa gitu. Kenapa? Karena semisal nih krim yang diracik adalah ada kandungan kortikosteroidnya, nah itu kan nggak boleh dipakai jangka panjang gitu, harus diawasi sama dokter gitu, nggak boleh yang udahlah aku pakai ini terus aja gitu. Itu memang tergantung dokternya mau menerangkan atau tidak bahwa ini ada kandungannya seperti ini, sehingga harus atas pengawasan dokter. Kalau habis harus kontrol dan lain sebagainya, itu tergantung dokter masing-masing juga ya. Kemudian menggunakan krim tertentu ketika berhenti penggunaannya kulit. Nah, biasanya gitu sih, kalau ada sudah terlalu lama nih menggunakan krim yang ada krim racikan yang ada kortikosteroidnya, terkadang baru berhenti 3 hari aja tuh udah beruntusan seperti itu. Penyalahgunaan krim kortikosteroid, ya benar, seringnya memang karena krim kortikosteroid, kemudian penipisan kulit, kemudian kortikosteroid lagi ya. Jadi memang telangiektasis atau pelebaran pembuluh darah itu bisa disebabkan karena penggunaan kortikosteroid yang terlalu lama seperti itu. Jadi kalau krim tersebut memang ada kortikosteroidnya, itu ya nggak boleh dipakai lama. Bukan berarti kortikosteroid itu nggak boleh dipakai, enggak sih. Ketika kita membutuhkan, kita akan resepkan kortikosteroid gitu. Tapi memang si pasien harus dikasih tahu bahwa ini tidak boleh dipakai jangka panjang seperti itu. Contohnya kayak gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh DM saya kalau masih ada yang belum jelas. Jadi semisal kok pakai krim baru berhenti beberapa hari aja udah beruntusan, ada telangiektasisnya, biasanya tuh penggunaan krimnya yang udah kelamaan banget gitu. Jadi ya memang harus di tapering off atau dilepas berlahan-lahan seperti itu.